Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ima Fitriah, NIM 060207210045. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran. 1. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis pada Al-Quran adalah sebagai penjelas bagi ayat-ayat yang diperlukan di dalam Al-Quran. Apalagi banyak kejadian-kejadian yang terjadi dan tidak ada nas yang mengasah hukumnya dalam Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi diperlukannya ketetapan Nabi dalam urusan penyampaian syariah dan undang-undang kepada manusia. Dalam hal ini dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai bayan at-taqrir, memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Ketiga, bayan at-tashri', memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, bayan at-taqrir. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, ia wajib mengganti, dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang puasa Ramadan, tetapi tidak menjelaskan kapan waktu pelaksanaan puasa. Maka ditakrir dengan hadis Nabi berikut ini. Sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatih, yang artinya berpuasalah kamu saat melihat hilal dan beriftar, yakni lebaran, saat melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan puasa Ramadan adalah saat melihat bulan yang menunjukkan bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah bayan tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contoh dalam pelaksanaan sholat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ditafsiri oleh hadis Nabi yang berbunyi, Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari. Di sini fungsi hadis adalah menafsiri Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran terdapat perintah salat, tetapi tidak ada tata cara dalam pelaksanaan sholat. Selanjutnya, bayan at-tashri'. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang berikutnya ada bayan at-tashri', yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya, Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Sebagaimana dalil tentang zakat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dijelaskan bagaimana ketentuan zakat dalam hadis Nabi berikut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farida zakatal fitri min Ramadhan 'alan nasi sha'am min tamra aw sha'am min sya'ir ala kulli hurrin
aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yakni bayan nasakh. Secara etimologi, an-nasakh memiliki arti banyak, diantaranya at-taqyir mengubah, al-isbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau al-ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya dalam hal warisan yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ditaksis dengan hadis Nabi yang berbunyi la wasiyatan liwaris. Tidak ada wasiat bagi orang yang mempunyai ahli waris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.